Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita akan bertemu lagi di dalam pelajaran luring, itu di YouTube. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk desimal menjadi ke bentuk pecahan. Nah, jadi pecahan desimal itu adalah pecahan yang ada tanda koma, ya. Jadi misalnya pecahan itu yang ada tanda koma, misalnya 0,1. Nah, koma ini 0,1. Nah, yang koma inilah disebut dengan pecahan desimal. Nah, baik, sekarang kita lihat ya, angka yang terdapat di sebelah kiri koma itu mempunyai nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Angka di sebelah kanan koma mempunyai nilai tempat per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Misalnya kita lihat di contoh ya, 3,28. 3,28, 3 bagian bulat itu nilainya 3, 2 bagian pecahan nilainya 2 per 10, 8 bagian pecahan nilainya 8 per 10. Jadi bilangan 3,28 dibaca 3,28. Nah, jadi bagaimana cara berikutnya, yaitu langkah-langkahnya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, yaitu pertama, ubahlah pecahan desimal tersebut ke bentuk pecahan berpenyebut 10. Nah, yang kedua, sederhanakanlah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan paling sederhana. Jadi yang paling sederhana, kita kasih contoh, misalnya contohnya adalah di buku itu 0,02 misalnya. Kita coba lihat ya, contohnya adalah kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Contohnya adalah 0,02 ya. 0,02. Nah, sama dengan 0,02 ini adalah pecahan desimal. Bagaimana kita mencari dirubah ke pecahan biasa? Nah, yaitu kita lihat angka satuannya di belakang komanya 0, berarti tidak usah ditulis. Yang 1/10-nya itu adalah 0 juga dan tidak usah ditulis. Dan 1/100-nya yaitu 2, berarti kita langsung saja 2 per 100. Jadi ya seperti itu, 2 per 100. Maka inilah yang benarnya 2 per 100, bukan 2 per 10 seperti itu. Yang benarnya adalah 2 per 100. Itu untuk contoh. Nah, atau kita lihat di contoh buku di nomor 8, 3,4. Nah, 3 ini adalah di sebelah kiri koma itu termasuk bilangan bulat, berarti kita tulis dan pecahan yang 1/10-nya adalah 4. Berarti 34. Nah, karena tadi 1/10, karena 1 di belakang koma, kita tulis 34 per 10. Nah, jadi kalau 34 per 10 itu masih bisa disederhanakan ya. Masih bisa disederhanakan. Kita coba sekali lagi ya, kita sederhanakan 34 per 10. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dahulu ya, kita buat menjadi
kita bagikan, misalnya bagi 2 misalnya kan. Kalau bagi 2 berarti pembilang dan penyebutnya itu dibagi 2. Kita coba dibagi 2. Berarti pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Berapa? 34 dibagi 2 sama dengan 17. Sedangkan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Dapatlah 17/5. Ini adalah bentuk paling sederhana. Ya, 17/5 ini adalah bentuk paling sederhana di dalam sebuah pecahan. Itu di contohnya. Nah, baik, kita coba lihat di soal nomor 4, yaitu di latihannya di halaman 8 itu 1,8. Berarti kalau kita jadikan ke pecahan biasa itu adalah 18/10. Nah, kalau 18/10 ini masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Ya, ada yang tahu? Ya, tetap ya dibagi 2. 2 berarti ini penyebutnya juga dibagi 2. Berarti sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Sedangkan 10 bagi 2 sama dengan bagi 2 sama dengan 5. Berarti 9/5. Dan ini adalah bentuk paling sederhananya. Nah, itu. Jadi itulah cara mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita itu dulu, kita pindahkan. Ya, kita cari ke yang bersih. Nah, kita kasih contoh misalnya 0,50 ya. Kita lihat ya, ini adalah 2 di belakang komanya, berarti 1/100. Berarti kita 1/100 sama dengan, berarti ini nolnya nggak usah ditulis, 50. Kita langsung saja 50/100. Nah, 50/100 ini masih bisa disederhanakan. Berapa? Nah, 50 ini bisa dibagi 50 ya, dan 100 juga bisa dibagi 50. Berarti sama-sama dibagi 50. Sama-sama dibagi 50. Dibagi 50. Nah, sama-sama dibagi 50. Berarti 50 bagi 50 sama dengan 1, per 100 dibagi 50 sama dengan 2. Berarti 0,50 itu sama dengan 1/2. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Nah, setelah kita mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan sudah selesai, bentuk desimal ke bentuk pecahan sudah selesai, kita sekarang mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Nah, kita tahu misalnya mengubah bentuk pecahan menjadi ke bentuk persen. Nah, pecahan ke bentuk persen ya. Apabila bentuk pecahan akan diubah menjadi bentuk persen, maka penyebutnya itu per 100 ya. Setelah itu pecahan diubah ke bentuk persen. Jadi semua penyebut itu dijadikan 100 dahulu. Contoh, misalnya kita lihat contoh. Contohnya adalah di sini adalah 4/10. Nah, penyebutnya ini kan belum 100 ini. Penyebut ini belum 100 dan ini pembilangnya masih 4. Berarti untuk mencapai 100 penyebutnya ini dikali ya. Berarti dikali berapa supaya jadi 100? Dikali 10. Begitu juga dengan pembilangnya, dikali 10. Sama-sama dikali 10. Berarti sini sama dengan 40 ya. 4 kali 10 sama dengan 40, per 10 kali 10 sama dengan 100.
100. Nah, berarti kalau dia sudah 100 itu sudah bisa dijadikan persen ya. Karena persen itu tadi adalah penyebutnya dijadikan 100. Berarti kalau jadikan persen 40/100 itu sama dengan 40/40%. Nah, ini itu cara mengubah bentuk pecahan menjadi ke bentuk persen. Begitupun sebaliknya, yaitu kita akan mengubah bentuk persen menjadi ke bentuk pecahan ya. Kalau bentuk persen menjadi bentuk pecahan itu sangat mudah sekali ya. Tinggal dijadikan per 100 seperti itu. Penyebutnya jadikan 100. Misalnya untuk latihan soalnya itu 1 2 3 4 5 itu misalnya 2% misalnya. Nah, 2% itu berarti kalau dijadikan ke bentuk pecahan itu sama dengan 2/100. Nah, 2/100. 2/100 ini masih bisa disederhanakan sama dengan menjadi 1/50. Nah, kenapa dapat 1/50? Sama-sama dibagi 2. Nah, sama-sama dibagi 2. Ini adalah cara merubah persen menjadi pecahan. Begitupun juga 3%, berarti 3% itu 3/100. Terus juga 7%, 7/100, 19%, 19/100, 21% itu 21/100. Nah, untuk latihan ya antum kerjakan itu nomor 6 ya. 7, 8, 9, 10 di halaman di halaman 11 ya. Tugasnya itu kerjakan kerjakan halaman 11 nomor 6 sampai 7. Kerjakan halaman 11 nomor 6 sampai 10 ya. Itu tugasnya nih. Nomor 6 sampai 10. Tugas kerjakan halaman 11 nomor 6 sampai 10. Oke, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Kita Ustaz akhiri dengan lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.